Saudara yang juga jadi sorotan, Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru di Istana Negara. Salah satu yang dilantik merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono. Pelantikan ini dinilai jadi kompromi kekuatan antara Jokowi dan Prabowo untuk saling mengikat kepentingan. Thomas Djiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan. Thomas bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara, baik yang sedang berjalan maupun RAPBN untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Pelantikan ini juga dihadiri Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai Wakil Menteri Keuangan 2, Thomas Djiwandono akan mendampingi Sri Mulyani bersama Suhasil Nazara. Usai dilantik, Thomas Djiwandono mengaku ia dipersiapkan untuk transisi pemerintahan. Thomas menyebut akan menyelaraskan program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan anggaran yang ada saat ini. Untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Suhasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Thomas Djiwandono lahir di Jakarta 7 Mei 1972. Tommy mengenyam pendidikan Master International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat. Dan studi sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam karirnya, Tommy juga menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran, Deputi CEO Arsari Group tahun 2006, dan wartawan Indonesia Business Weekly 1994. Masuknya Tommy sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 dalam Kabinet Indonesia Maju ditanggapi Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan ucapan selamat. Kami semuanya, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, untuk mengucapkan selamat datang Tommy dan selamat bergabung dengan tim Kementerian Keuangan. Kita siap bekerja bersama dalam mengelola agenda negara, keuangan negara Republik Indonesia. Tentu tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia maju, adil dan makmur sejahtera. Tak hanya melantik keponakan Prabowo, dalam waktu yang bersamaan Jokowi juga melantik politisi Gerindra Sudaryono jadi Wakil Menteri Pertanian. Saat ini, Sudaryono menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Sudaryono juga pernah menjadi asisten pribadi Prabowo dan kini menggantikan posisi Harfiq Hasnul Kolbi sebagai Wamentan. Sudaryono merupakan lulusan dari IPB Doctor of Philosophy PhD Finance General 2020-2023 dan Swiss German University Master of Business Administration 2015-2018. Dalam karirnya, Sudaryono merupakan CEO Garuda TV 2018 sampai sekarang, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI 2021 sampai sekarang, Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA 2021-2025. Ia juga merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Wakil Sekjen Partai Gerindra 2020-2025. Usai dilantik, Sudaryono menyebut akan mengawal program ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Tentu saja pertanian adalah sektor yang sangat penting menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Ketahanan dan kedaulatan bangsa kita salah satunya ada di sektor pangan. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam kaitannya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Nama lain yang juga dilantik adalah Yuliot Tanjung yang dilantik menjadi Wakil Menteri Investasi. Yuliot merupakan ASN di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sebagai PLT Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.
Masuknya nama Thomas Djiwandono dan Sudaryono yang juga adalah politisi Partai Gerindra dinilai jadi kompromi kekuatan yang saling menguntungkan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Prabowo dan Jokowi tengah menjalankan politik akomodasi untuk saling mengikat kepentingan, baik saat ini maupun ketika Jokowi tak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau saya sih melihatnya ini pertanda ya kompromi antara kekuatan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu ya perlu politik akomodasi bagi orang-orangnya Pak Prabowo untuk katakan dilantik lebih awal di kabinet Pak Jokowi menjadi wakil menteri. Jadi ya apa bergainingnya, komprominya? Ya tentu ya pemerintahan nanti berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, sehingga nanti pun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan, punya titipan gitu kepada pemerintahan Prabowo yang baru, ya bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo. Jadi ya politik saling menguntungkan satu sama lain antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saling mengikat kepentingan, saling mengikat janji untuk ya saling menguntungkan satu sama lain. Bertambahnya wakil-wakil menteri, terutama wakil menteri keuangan yang kini dijabat oleh 2 orang, tak hanya soal kemulusan transisi antar pemerintah, tapi juga perlu diuji efektivitasnya, terlebih di masa jabatan Jokowi yang tersisa 3 bulan lagi. Tim Liputan Kompas TV. Pelantikan 3 wakil menteri dilakukan di tengah tudingan bagi-bagi posisi di akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu apa tanggapan istana? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Masni Ramahwati di Istana Negara. Masni, apakah sudah ada komentar dari istana terkait dengan pelantikan 3 wakil menteri kemarin yang dinilai tidak hanya soal kepentingan transisi pemerintahan tapi juga dinilai jadi alat kompromi Jokowi dan Prabowo, Masni? Ya, dari istana itu dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno ini menyebutkan bahwa usai dari pelantikan 3 wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi kemarin ini merupakan bagian dari keberlanjutan. Dari Pratikno juga menyebutkan bahwa untuk tadi disebutkan untuk 2 wakil menteri yang ada di satu kementerian ini merupakan hal yang biasa di Kabinet Indonesia Maju, di mana sebelumnya Presiden Jokowi ini juga telah memberikan 2 kursi untuk wakil menteri di Kementerian BUMN. Pratikno juga menyebutkan bahwa untuk pemberian 2 kursi di satu kementerian ini tidak ada peraturan presidennya dan juga merupakan wewenang dari Presiden Jokowi ini sendiri. Kalau kita melihat dari Kementerian Keuangan memang akan diduduki oleh 2 wakil menteri, di mana untuk wakil menteri yang pertama yaitu wakil menteri Keuangan Suhasil ini akan bertugas untuk mengawal APBN 2024 hingga akhir nantinya, dan juga wakil 2 menteri keuangan yang baru saja dilantik merupakan Thomas Djiwandono ini akan menyiapkan dan juga mengawal RAPBN 2025 serta menyiapkan program yang akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Selain itu pun dari kemarin memang dari Presiden Jokowi ini melantik 3 wakil menteri, di mana itu merupakan wakil 2 menteri keuangan, wakil menteri investasi dan juga wakil menteri pertanian. Untuk wakil 2 menteri keuangan merupakan Thomas Djiwandono, sedangkan wakil menteri pertanian merupakan Sudaryono dan juga wakil menteri investasi atau wakil kepala Badan Koordinator Penanaman Modal yaitu Yulio Tanjung. Dan koordinator staf khusus Presiden ini menyebutkan bahwa dinamika pelantikan wakil menteri ini merupakan penambahan untuk wakil menteri di Kementerian Keuangan dan juga pengangkatan wakil menteri investasi serta pergantian wakil menteri pertanian. Dan jika kita melihat untuk pelantikan 3 wakil menteri di 3 bulan sisa dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Kabinet Indonesia Maju ini memang memunculkan berbagai respon dan juga menjadi sorotan sebab 2 diantaranya merupakan orang dekat dari Prabowo Subianto. Kalau kita melihat untuk dari wakil 2 Menteri Keuangan Thomas Djiwandono ini merupakan bendahara umum Partai Gerindra sekaligus keponakan dari Prabowo Subianto dan juga wakil Menteri Pertanian merupakan asisten pribadi Prabowo Subianto sekaligus ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Dan kalau kita melihat kembali bagaimana
untuk dari pengamat menilai jika kita melihat dari posisi wakil 2 Menteri Keuangan yang seharusnya ini memang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan berpengalaman di pemerintahan seperti itu. Namun untuk dari pengangkatan wakil 2 Menteri Keuangan yaitu untuk pengangkatan Thomas Djiwandono ini kedepannya memang harus perlu disorot terkait dengan kapasitas manajemen fiskal. Mengingat untuk dari sisi pengangkatan wakil 2 Menteri Keuangan ini harus diisi oleh pejabat partai politik seperti itu. Sedangkan untuk dari di samping itu jika melihat bagaimana dampak dari pengangkatan 3 wakil menteri ini, kalau kita melihat untuk pengangkatan wakil Menteri Pertanian Sudaryono, di mana sebelumnya Sudaryono ini masuk ke dalam bursa dari calon Gubernur Jawa Tengah dan ini akan berdampak pada kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Dan kemarin Sudaryono juga menyebutkan bahwa sudah mendapatkan instruksi untuk tidak maju pada Pilkada atau Pilgub Jawa Tengah dan akan berfokus pada tugas yang diberikan kepada dirinya saat ini yaitu sebagai Wakil Menteri Pertanian 2024. Dan juga dirinya sudah memastikan bahwa Partai Gerindra ini tidak akan mengusungkan namanya untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Dan ini akan menjadi pertanyaan juga apakah ini akan memuluskan jalan dari anak dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep untuk maju di Pilgub atau Pilkada Jawa Tengah 2024 ini. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang melaporkan langsung dari Istana Negara.